Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan, perwakilan dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Six Sigma dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari Six Sigma. Baik, langsung saja. Yang pertama, Six Sigma secara umum merupakan suatu metode yang terstruktur dan sistematis yang berguna untuk mengurangi variasi proses dan pengurangan cacat pada suatu produk. Menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu Trey Hernandez mengatakan bahwa Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3,4 untuk mengurangi kegagalan pada suatu produk. Nah, Six Sigma sendiri mempunyai dua arti penting, yaitu sebagai Six Sigma sebagai filosofi manajemen dan Six Sigma sebagai alat pengukuran. Nah, Six Sigma sebagai filosofi manajemen memiliki arti bahwa setiap kegiatan semua anggota perusahaan itu telah menjadi budaya dan sesuai dengan visi misi perusahaan. Sedangkan Six Sigma sebagai sistem pengukuran memiliki arti Sigma, yaitu sebagai alat distribusi atau penyebaran variasi produk rata-rata suatu proses dari prosedur. Kemudian materi tentang keunggulan dari Six Sigma. Six Sigma memiliki keunggulan selain Six Sigma sebagai tolak ukur kualitas suatu produk, dia juga berfungsi sebagai tool atau alat untuk pemecahan suatu masalah pada proses produksi. Nah, adapun beberapa keunggulan dari Six Sigma yaitu yang pertama, pengurangan biaya, kemudian perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, dan pengembangan produk atau jasa. Nah, dari keunggulan ini Six Sigma sangat dibutuhkan pada era sekarang ini karena kualitas telah menjadi tolak ukur dari konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, barang maupun jasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Six Sigma dengan Total Quality Management atau TQM. Thomas Pindeck, seorang konsultan implementasi Six Sigma, mencoba menjelaskan tentang perbedaan antara Six Sigma dengan Total Quality Management atau TQM, di mana Six Sigma hanya memberikan petunjuk secara umum, sehingga hanya pemimpin berbakat yang mampu menerjemahkan TQM dalam kegiatan operasional sehari-hari. Secara singkat, TQM hanya memberikan filosofi mengenai menjaga dan meningkatkan kualitas, tetapi sukar untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas. Selanjutnya, Total Quality Control pada tahun 1950 mengatakan bahwa kualitas produk dapat ditingkatkan dengan cara memperpanjang jangkauan standar kualitas ke area hulu, yaitu area engineering dan purchasing. Akan tetapi, muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan Total Quality Control, yaitu yang pertama, terlalu fokus pada peningkatan kualitas sehingga tidak memperhatikan isu bisnis kritis lainnya. Yang kedua, dalam implementasi Total Quality Control, muncul pemahaman bahwa masalah kualitas adalah masalahnya Departemen Quality Control. Akan tetapi, masalah kualitas biasanya muncul karena ketidakmampuan departemen lain yang berada dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga yaitu penekanan umumnya pada standar minimum kualitas produk, bukan bagaimana cara meningkatkan kualitas produk tersebut. Selanjutnya, Six Sigma dalam pelaksanaannya menunjukkan hal-hal yang menjadi solusi dalam
permasalahan total quality control, yaitu yang pertama, Six Sigma menggunakan isu biaya, cycle time, dan isu bisnis lainnya sebagai bagian yang akan diperbaiki. Yang kedua yaitu Six Sigma tidak menggunakan ISO 9000 dan Malcolm-Baldrige kriteria, tetapi berfokus pada alat untuk mencapai alat yang terukur. Yang ketiga, Six Sigma memadukan semua tujuan organisasi dalam satu kesatuan, sehingga kualitas hanyalah salah satu dari tujuan. Yang keempat, Six Sigma menciptakan agen perubahan yang tidak hanya bekerja di Departemen Quality. Ban hijau atau Green Belt merupakan operator yang bekerja pada proyek Six Sigma sambil mengerjakan tugasnya. Mungkin sekian dan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sakinah Makfira. Saya akan membawakan materi mengenai faktor penting dalam pelaksanaan Six Sigma dan juga metodologi Six Sigma. Faktor penting dalam pelaksanaan Six Sigma yang pertama adalah dukungan dari top level. Yang kedua adalah tim yang hebat. Yang ketiga adalah training yang berbeda yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah alat ukur yang baru, yaitu menggunakan DPMO atau Defense per Million Opportunity yang berhubungan erat dengan critical to quality yang diukur berdasarkan persepsi customer yang bisa dibandingkan antar departemen atau divisi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kelima adalah tradisi perusahaan yang baru, yaitu mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah metodologi Six Sigma. Penerapan strategi Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Michael Harry dan juga Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan teknik pengumpulan data dan juga analisis statistik untuk mencari sumber-sumber variasi yang baru dan juga cara untuk menghilangkannya. Ada 5 langkah dasar atau tahapan dasar yang dilakukan dalam penerapan Six Sigma. Yang pertama adalah define, yang kedua adalah measure, yang ketiga adalah analyze, yang keempat adalah improve, kemudian yang terakhir adalah control. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara berulang atau membentuk siklus untuk peningkatan kualitas dengan Six Sigma. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi terakhir dari rangkaian materi dari kelompok kami, yaitu mengenai langkah-langkah dari Six Sigma. Six Sigma sendiri memiliki 5 langkah utama yang biasa disingkat dengan DMAIC. Kita akan memasuki langkah pertama, yaitu D for define. Nah, dalam langkah define ini terdapat 2 hal pokok yang perlu dilakukan. Pertama yaitu mendefinisikan proses inti perusahaan. Di sini kita harus mendeskripsikan dan menjelaskan proses inti dari perusahaan. Proses inti sendiri itu merupakan suatu rantai tugas yang terdiri dari berbagai departemen-departemen dalam perusahaan yang berpartisipasi dalam pendistribusian nilai kepada pelanggan. Kemudian hal pokok kedua yang perlu dilakukan yaitu mendefinisikan kebutuhan spesifik pelanggan. Di sini kita harus membedakan antara 2 kriteria persyaratan kritis, yaitu persyaratan output produk dan persyaratan pelayanan. Untuk persyaratan output produk itu biasanya berkaitan dengan
kegunaan atau efektivitas dari produk tersebut memuaskan si pelanggan. Sekarang kita akan memasuki langkah kedua, yaitu M for measure. Measure sendiri ini memiliki 3 hal pokok yang juga perlu dilakukan. Hal pokok pertama yaitu menentukan karakteristik kualitas kunci. Biasanya ini berhubungan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Kemudian untuk hal pokok kedua yaitu mengembangkan cara pengumpulan data. Nah, untuk pengukuran karakteristik kualitas dapat dilakukan pada 3 tingkat, yaitu pada tingkat proses, pada tingkat output produk, dan juga pada tingkat outcome. Pada tingkat outcome ini kita melihat bagaimana baiknya dari si produk atau jasa yang kita hasilkan dalam memenuhi kebutuhan spesifik dari pelanggan. Kemudian hal pokok ketiga yaitu menetapkan baseline kinerja atau juga biasa disebut dengan tingkat kinerja sekarang guna mencapai zero defect sehingga dapat meningkatkan total kepuasan dari pelanggan. Ukuran hasil baseline kinerja yang digunakan Six Sigma saat ini yaitu tingkat defect per million opportunities. Untuk langkah ketiga, A for analysis. Dalam langkah ini juga memiliki beberapa hal pokok yang perlu dilakukan. Pertama yaitu menentukan stabilitas dan kapabilitas proses. Kedua, menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci. Hal ini merupakan hal yang sangat penting sehingga harus mengikuti prinsip dari SMART, yaitu specific, measurable, achievable, result oriented, dan time bound. Kemudian hal pokok ketiga yaitu mengidentifikasi sumber dan akar penyebab masalah kualitas, kemudian merumuskan solusi yang efektif dan efisien. Langkah berikutnya, I for improve. Di improve ini kita akan menetapkan suatu rencana tindakan guna melakukan peningkatan kualitas Six Sigma. Improve ini dilakukan setelah sumber dan akar masalah kualitas telah diidentifikasi, dan rencana tindakan ini mendeskripsikan alokasi sumber-sumber daya termasuk prioritas dan alternatif-alternatifnya. Improve ini dalam pengembangan rencana tindakan kita bisa menggunakan 5W plus 2H, di mana H kedua yaitu how much. Kemudian langkah terakhir dari Six Sigma yaitu C for control. Nah, sebagai salah satu bagian dari pendekatan Six Sigma, tentu perlu pengawasan untuk meyakinkan bahwa hasil-hasil yang diinginkan sedang dalam proses pencapaian. Nah, pada tahap ini, hasil-hasil peningkatan kualitas itu didokumentasikan dan disebarluaskan. Kemudian, praktik-praktik yang berhasil dan terbaik distandarisasikan, serta prosedur-prosedur dijadikan pedoman standar kerja. Itulah tadi langkah-langkah dari Six Sigma berdasar metodologi di MAIC. Selanjutnya saya akan memperkenalkan metodologi yang lain yang biasa diterapkan dalam Six Sigma, yaitu di MA-DV. DMA-nya sama dengan DMA yang satu, yaitu define, measure, dan analyze. Di sini bedanya improve dan control itu diganti dengan design dan verify. Pada tahap desain sendiri, kita akan merancang detail dan mengoptimalkan detail tersebut. Kemudian pada tahap verify, kita menguji rancangan dan mengimplementasikannya pada proses produksi. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai langkah-langkah dalam Six Sigma. Saya tahu pasti sangat banyak kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dilapangkan kesalahan-kesalahan saya, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.